Halo Pak Bandung dan semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 Parksense mempresentasikan Hybrid Edge Cloud Smart Parking System yang menjadi solusi atas permasalahan yang sudah sering kita alami. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri, ada saya Nathan, di sini bersama dengan teman-teman saya, ada Jacob, Stefan, dan Valerie. Next. Nah, mengapa Parsons? Sebuah studi dari UCLA Urban Planning menunjukkan bahwa rata-rata 30% dari total kemacetan disebabkan oleh cruising atau pengendara yang berputar-putar mencari tempat parkir. Di ITB, ini berarti hilangnya ribuan jam produktif akademik setiap tahunnya. Lebih dari itu, 56 jam per tahun waktu produktif hilang per pengendara untuk mencari parkir di kawasan yang padat. 27% pengendara di area komersial atau pendidikan terlibat dalam perselisihan atau stres berat akibat ketidakpastian info ketersediaan slot, dan 3.000 emisi gas karbon dioksida per tahun akibat aktivitas cruising dalam satu kawasan kecil. Hal ini juga berarti upaya kontribusi kami dalam mewujudkan SDG-SDG yang ada di samping. Next. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama bagian konsep development, yaitu perumusan ide dan validasi kelayakan sistem. Advanced development, yaitu rancangan pembuatan prototipe guna memitigasi resiko. Dan terakhir engineering design, yaitu spesifikasi detail dari seluruh perangkat keras dan lunak yang siap diproduksi dan diintegrasikan. Next. Nah, dimulai dari bagian need analysis, yaitu proposal solution. Di sini kami melakukan survei kepada pengguna-pengguna di kampus melalui Google Form, di mana survei ini menggali tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi spesifik yang diusulkan dalam sistem PackSense, di mana sebanyak 88,2% responden memberikan gabungan skor antara 4 dan 5, yang menyatakan bahwa fitur memungkinkan mereka mengetahui area parkir di mana mereka yang penuh sebelum tiba di kampus akan sangat membantu menghemat waktu mereka. Hal ini memvalidasi pentingnya arsitektur cloud dan integrasi aplikasi mobile yang mampu memberikan pembaruan data secara real time. Di sini desain proses ada tiga, yang pertama smart slot monitoring menggunakan IoT sensor, contactless edge gate access, dan cloud analytics dashboard. Next. Nah, tujuan dan ruang lingkupnya, yang pertama ada prototype IoT Edge, di mana membangun sistem pemantauan real time berbasis sensor elektronik dan komputasi lokal, otomatisasi gerbang, integrasi microservice, di mana menggunakan implementasi SOA yang mensinkronkan data lapangan dengan aplikasi mobile pengguna, dan terakhir cloud analytics, yaitu dashboard terpusat untuk visibilitas, okupansi, dan pengambilan keputusan. Ruang lingkupnya ada cakupan lokasi yang fokus pada area parkir, ITB, fungsionalitasnya pada monitoring dan status akses, infrastruktur pada kestabilan yang bergantung pada kestabilan WiFi kampus, dan terakhir boundary-nya di mana perilaku manusia berada di luar control system atau environment. Next. Nah, target pengguna kami dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dosen dan staff, ada mahasiswa, dan ada pengelola parkir ITB. Next. Nah, di sini juga dapat dilihat gancar, yaitu pembagian waktu pengerjaan deliverable kami, di mana ada siklus pengembangan sistem infrastruktur yang terhitung dari bulan Februari hingga Mei melalui 6 fase linear, dan ketepatan penyelesaian milestone, di mana setiap fase dikunci oleh milestone penyerahan dokumen dari deliverable 1 hingga 4 secara berkala, guna mengukur proses aktualitas kelompok terhadap rencana dasar. Next. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trade-off analisis yang telah kami lakukan. Jadi, yang pertama adalah teknologi dasar sensor, yang pada akhirnya kami menggunakan ultrasonic HCSRP karena akurasi yang cukup oke dan mampu memberikan deteksi okupansi yang cukup akurat. Next. Lalu untuk selanjutnya adalah trade-off untuk alokasi pemrosesan. Yang kami gunakan adalah Hybrid Edge Cloud karena menjaga respon gerbang agar tetap cepat, menjaga koneksi agar menjaga koneksi internet yang tidak stabil. Dan yang ketiga adalah frekuensi pengiriman data, yaitu menggunakan event driven tambah heartbeat 1 menit karena lebih efisien dan dari penggunaan bandwidth tanpa mengorbankan kebutuhan monitoring real time. Next. Lalu untuk selanjutnya adalah bagaimana perhitungan biaya dan need analisis kami. Dapat dilihat di sini untuk spesifiknya ada seperti ESP32, sensor, motor servo, LED, resistor, breadboard, dan juga kabel jumper. Next. Lalu di sini adalah MOE, measure of effectiveness, measure of performance yang kami gunakan dari sudut pandang pengguna akhir dan juga dari sudut pandang internet untuk mengukur apakah kami telah mencapai suatu performa yang dibutuhkan dan juga apakah telah memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin kami tuju. Next. Lalu di sini adalah konsep exploration. Jadi untuk konsep yang kami gunakan itu dibagi jadi tiga. Yang pertama adalah sensor per slot plus full cloud. Yang kedua adalah gate counting. Dan juga yang ketiga adalah sensor per slot tambah hybrid edge cloud. Dan pada akhirnya kami memilih untuk menggunakan konsep C karena kami telah menggunakan weight scoring yang dapat dilihat pada tabel. Dan juga terdapat bobot tinggi pada resiliensi 0,25 kriteria paling kritis untuk lingkungan kampus dengan WiFi yang tidak stabil dan satu-satunya konsep yang menjamin portal tetap terbuka saat internet mati. Next.
Lalu untuk selanjutnya adalah bagaimana stack teknologi yang kami gunakan. Dapat dilihat pada tabel berikut, seperti misalnya runtime itu menggunakan Node.js, database menggunakan MongoDB, real-time menggunakan Socket.io, dan komunikasi IoT menggunakan MQTT atau HiveMQ, dan untuk otorisasi kami menggunakan JWT ditambah dengan HiMax SHA-256. Next. Lalu di sini dapat dilihat komponen fungsional-fungsional yang ada pada sistem kami. Itu dibagi jadi 4 komponen. Ada komponen IoT yang dapat dilihat di situ, dan komponen backend dari fungsional 4 sampai dengan 8. Lalu ada komponen mobile app yang dapat jadi fungsional 9 sampai 9, 9 sampai 11, dan komponen AI recommendation yang pada saat ini belum sempat untuk kami implementasikan. Next. Lalu di sini dapat dilihat fungsional design atau alur bagaimana cara kerja dari sistem kami yang dilihat dari pengguna yang akses dari mobile app, lalu melihat men-scan QR code dan tampil di edge controllernya atau di gerbang. Setelah itu si gerbangnya itu melakukan validasi kontrol dan juga mengirimkan sinyal ke motor servo untuk membuka portal. Next. Lalu berikutnya adalah fungsional design untuk slot monitoring yang dapat dilihat dari sini awalnya dengan menggunakan mobile app, lalu ke Node ESP32, lalu cloud server, dan sampai juga ke dashboard admin. Next. Lalu di sini untuk selanjutnya adalah low fidelity dari user interface yang kami gunakan, yang telah kami desain. Yang sebelah kiri ada untuk mobile dan sebelah kanan ada untuk admin website-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah tampilan awal dari desain IoT sirkuit kami, di mana ESP32 DevKit V1 berperan untuk mengalokasikan fungsi pemrosesan sinyal dan logika failsafe secara fisik. Kemudian sensor HCSR04 berperan untuk deteksi jarak kendaraan. Kemudian ada juga integrasi servo motor dan LCD 16x2 dan indikator LED, di mana prototipe saat ini LCD tidak digunakan dan untuk button sendiri digantikan oleh fitur QR scan. Next. Oke. Berikut adalah development testing di mana skenario-nya ada 5. Pertama, ada sinkronasi data pemulihannya. Kemudian untuk skenario validasi gerbang, ada juga deteksi slot lahan parkir. Kemudian skenario penyaringan noise. Dan terakhir adalah sinkronasi ketika internet sudah kembali aktif. Next. Berikut adalah gambar arsitektur sistemnya, di mana layer pertama adalah IoT dan Edge, yang terdiri dari perangkat node sensor di setiap slot yang bertugas memfilter gangguan suara, dan edge controller di gerbang yang mengelola permintaan QR code dan aktuasi portal. Kemudian di layer kedua ada backend, di mana berfungsi sebagai pusat kontrol yang mengelola aliran data MQTT dari IoT, dan juga menjalankan komputasi AI recommendation dan mendistribusikan data real-time menggunakan protokol WebSocket. Dan terakhir adalah layer front-end-nya meliputi aplikasi mobile untuk wayfinding pengguna dan website dashboard untuk pengawasan manajerial oleh pengelola kampus. Next. Berikut adalah tampilan dari high fidelity dari UI mobile kami dan juga tampilan heatmap untuk manajer parkirnya. Next. Berikut juga adalah tampilan akhir dari IoT sirkuit kami, di mana komponen yang telah dipilih adalah SP32, HCSR04, servo SD90, dan LED sebagai indikator, dan terakhir ada QR scan dari gerbangnya sendiri. Next. Berikut adalah pembagian tugas kami, bisa dilihat di sini. Next. Oke. Berikut adalah beberapa kendala yang kami hadapi dan solusinya. Ada beberapa kendala pada SOA dan end-to-end, di mana mobil tidak mampu melakukan line following, dan solusinya adalah memperbarui komponen. Kemudian beberapa masalah dan solusi yang lain bisa dibaca sendiri. Next. Kemudian ini adalah tahap integration dan evaluation, di mana tahap pertama pada integration itu kami menguji dulu edge device-nya, sensornya, ESP32, kemudian ada juga pengujian endpoint REST API dan pengujian WebSocket. Kemudian setelah pengujian berhasil, tahap 2-nya kami melakukan integrasi testingnya dari alur end-to-end.
Berikut adalah skenario pertama, di mana mobil akan datang ke tempat parkir. Bisa dilihat bahwa di tempat parkir mengindikasikan warna lampu hijau. 1/3 dengan available-nya bisa tolong di zoom, Stefan? Available ada 2, ini 1/3 ya, dan ini available partially dua. occupied untuk Propek 5. Kemudian di mobil juga bisa dilihat masih ada kelas 1 di mana di sini ada tempat ini untuk slot itu masih kosong. masih tersedia. Oke. Bisa terlihat di lahan parkir ada indikasi bahwa tempat parkir telah diokupansi, di mana lampu warna merah menyala. Dan di dashboard bisa terlihat ada warna merah, tanda bahwa tempat parkir sudah diambil. Dan bisa dilihat bahwa statusnya adalah partially occupied dan available tinggal 1. Kemudian bisa dilihat di mobile bahwa salah satu tempat parkir juga menjadi merah. Berikut adalah skenario kedua, di mana mobil dari tempat parkir akan keluar melalui gerbang. Bisa lihat status parkir sedang diokupansi, yaitu tempat parkir berwarna merah dan di mobil juga warna merah. Baik, jadi saat ini tempat parkir dengan indikasi lampu merah, mobil akan keluar. Kemudian tempat parkir menjadi warna hijau di web, dan mobil juga menjadi warna hijau. Oke, mobil akan keluar melalui gerbang. Mobil sampai gerbang. Scan QR code. Scan QR. Hasil QR code berupa pilot JSON. Nah, untuk hasil pengujian sendiri, ini merupakan bukti hasil pengujian yang telah dilakukan. Dari sini didapatkan bahwa untuk sensornya dapat dipastikan berjalan dengan baik. Ini untuk sensor ini juga backend IP-nya juga berjalan dengan baik. Kemudian ini waktu hasil tes end-to-end-nya ini untuk IoT ke API-nya berjalan dengan baik. Di bagian ini didapat bahwa semua pengujian dari komponen-komponen ini telah berhasil dengan status lolos semua. Jadi dari kesimpulan ini didapat bahwa seluruh komponen sistem berhasil, sistem mampu bekerja secara real time dengan latensi yang juga rendah, mekanisme offline dan mode dan recovery juga berjalan stabil, tidak ditemukan keras pada pengujian beban. Dan itu dari saya untuk sensornya di awal yaitu kode MO1 dengan adil ini juga telah berhasil, MO2, 3, 5 juga berhasil semuanya. Dan di sini untuk memetakan masalah dengan solusinya, di mana masalah satu ini juga berhasil diselesaikan dengan solusi ini masing-masingnya, masalah satu dengan solusi satu, masalah dua dengan solusi dua, masalah tiga dengan solusi tiga. Dan untuk menutup, nah berdasarkan hasil pengujian terintegrasi pada tahap pengembangan arsitektur sistem vaksin telah menunjukkan performa komputasi dan komunikasi data yang sangat stabil serta dapat digunakan dalam skenario operasional pasar. Bagian besar fungsi utama sistem telah berjalan sesuai ekspektasi, terutama dalam hal penyaringan noise, gangguan deteksi, persistensi basis data, dan juga sinkronasi informasi visual secara real time terhadap pengguna. Dan arsitektur perangkat lunak dan keadilan jaringan itu. Siap seperti ini. Dicoba operasional lingkungan kampus ITB yang sesungguhnya. Untuk rekomendasi pengembangan, ini mulai dari sertifikasi PTB standar industri, di mana tidak lagi menggunakan IoT sebagai prototyping, tapi menggunakan PCB standar industri, kemudian skalabilitas cluster multizona, yaitu dengan melakukan konsolidasi server broker MQTT dan pangkalan pusat guna mendukung pusat wilayah tersebut. Di MSU. Juga untuk ini mohon maaf, terima kasih.